Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallifu al-syekh Tajuddin Nu'man ibnu Ibrahim ibnu Khalid Az-Zarnuji fi kitabih Ta'limul Muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Masih membahas bab tentang masalah mulai mengaji, belajar, dan ukuran serta urutannya. Halaman 59. Fayanbaghi ay yajtahida wa yad'u wallaha ta'ala wa yatadarra'a ilaihi fa innahu yujibu man da'ahu wa la yukhayyibu man rajahu. Oleh karena itu seharusnya dia santri berusaha memahami pelajarannya sambil berdoa kepada Allah, dan Allah Ta'ala tidak akan mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Nah, jadi seorang santri juga jangan lupa berdoa. Nah, bentuk dari doa itu adalah membaca zikir, membaca wirid. Di pesantren kita ini Al-Islami Nurul Anwar, amalannya sangat banyak sekali. Sangat banyak. Ada wirdul latif, ada hizib sakran, ada hizib nawawi, hizib nasar, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk doa kita kepada Allah agar dimudahkan segala urusan baik di dunia, akhirat, dan agama, dan dihindarkan dari orang-orang yang jahat, baik dari diri pribadi atau dari orang lain. Nah, selalu berdoa. Ya, berdoa. Minta sama Allah supaya dipermudah, bisa menghafal, kuat di dalam belajar. Karena kalau tidak kuat, dia akan goyah dan akhirnya terombang-ambing di dalam menuntut ilmu. Berdoalah kepada Allah selalu. Ansyadana Al-Syeikhu Al-Imamu Al-Ajallu Qiwamuddin Hammadu Ibnu Ibrahima Ibnu Ismaila As-Saffari Imla'an Lil Qadhi Al-Khalili Ibni Ahmad As-Sarkhasi. Ukhdumil ilma khidmatal mustafidi wa adim darsahu bi fi'lin hamidi wa idza ma hafidta syai'an a'idhu thumma akiduhu
ghayatat ta'kidi thumma alliquhu kai ta'uda ilaihi wa ila darsihi ala ta'bidi fa idza aminta minhu fawatahu fantadib ba'dahu bi syai'in jadidi ma'a tikrari ma taqaddama minhu wa qatina'in li sya'ni hadzal mazidi. Asy-Syaikh Qiwamuddin. Qiwamuddin itu penegak agama bahasa kitanya. Gelarnya Qiwamuddin. Siapa namanya? Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffari membaca syairnya Qadhi Khalil bin Ahmad As-Sarhasi. Nah, jadi Syekh Ahmad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar, beliau menerangkan satu bait syair yang mana syair ini maksudnya membaca syair ini buatannya Qadhi Khalil bin Ahmad Sarhasi. Siapa yang punya syair ini berarti? Qadhi Khalil bin Ahmad Sarhasi. Apa kata tadi? Kata Qadhi Khalil, carilah ilmu dengan sungguh-sungguh sampai kamu merasa nikmatnya mencari ilmu. Jadi kata Qadhi Khalil ini, kita itu disuruh cari ilmu sampai kamu mendapatkan ilmu itu terasa nikmat. Kalau orang baru menuntut ilmu mungkin jenuh, capek, pusing, lemah, malas. Seperti kamu ini, malas, capek, itu biasa begitu menuntut ilmu. Jangan berhenti di situ. Karena kenapa? Karena belum dapat lagi manisnya. Kalau orang mau makan durian, gimana caranya? Berjuang untuk mendapatkan durian tadi. Dengan membelahnya, terkadang salah membelah tangan luka. Tapi setelah terbuka durian tadi, aromanya tercium begitu nikmat, dan ketika dirasai durian tadi, nikmat luar biasa. Dan ketika sudah makan tadi, nggak mau berhenti dia. Tapi kalau ada orang mau makan durian, ngelihat duriannya, gak mau makan lah, capek bukannya, malas. Itu orang-orang baru belajar untuk ilmu. Kata Qadhi Khalil, jangan berhenti, carilah ilmu. Sampai kapan? Sampai kau mendapatkan manisnya. Mendapatkan, merasa nikmat mencari ilmu tadi, dan tetaplah mempelajarinya dengan cara yang terpuji. Belajar dengan baik. Jika kamu telah memahami suatu pelajaran, sudah paham nih urutannya kemarin, membaca, menghafal, memahami, baru mengamalkan, lalu mengajarkan. Urutannya itu. Jika kamu telah memahami suatu pelajaran, maka ulangilah. Kemudian kukuhkanlah dalam hati sekukuh-kukuhnya.
Setelah itu catatlah ia. Karena kalau sewaktu-waktu kamu lupa, kamu dapat mempelajarinya kembali. Itu yang Abu Ya suruh di sini, kamu catat, kata Abu Ya. Yang mau naik kitab tuh tulis, catat kitabnya. Jika kamu sudah merasa benar-benar mengerti dan tidak khawatir lupa, maka bergegaslah mengkaji pelajaran yang lain dan berusaha memahami pelajaran baru. Nah, itu kurang lebih bahasa syairnya seperti tadi. Jadi kalau sudah paham satu kitab, baru ganti kitab yang baru. Nggak boleh belum selesai kitab pindah lagi, belum paham pindah lagi, nggak boleh. Pindah-pindah kitab. Ya, tidak boleh. Tuntaskan dulu satu kitab, pahami betul, baru pindah. Dzakirin nasa bil ulumi litahya la takun min uli an-nuha bi ba'idi in katamta al-uluma unsita hatta la tara ghaira jahilin wa balidi thumma uljimta yaumal qiyamati nara. Alhamdulillah min dzalik. Wa talahabta bil adabi asyadidi. Na'udzubillahi min dzalik. Coba lihat sambungannya Baisar tadi. Al-Qadhi Khalil bin Ahmad. Amalkan ilmu kepada manusia agar ilmumu hidup. Itu yang kata Abu Ya tadi. Mulai kemarin-kemarin. Dibaca, dihafal, dipahami, diamalkan, diajarkan. Jangan lupa ditulis. Ya. Kalau zaman dulu ndak punya kitab, jadi nulis. Nah, zaman dulu orang zaman Jepang tuh, zaman Jepang itu dulu nggak ada buku. Kai-kai zaman dulu cerita. Jadi kalau mau belajar SD, dulu ndak ada SD, namanya SR, tahu SR? Sekolah Rakyat. Zaman dulu nggak ada buku. Jadi pakai apa? Papan tulis kecil. Jadi nulis, selesai belajar dihapus, besok lupa lagi, nulis lagi. Zaman dulu. Kamu lihat ada di YouTube nanti. YouTube kamu lihat anak-anak Afrika belajar. Dia papan tulis bukunya. Dan punya buku. Sampai sekarang masih ada seperti itu di negara-negara Afrika yang miskin. Menghafal Quran dia nulis begitu. Tapi begitu beratnya medan di dalam menuntut ilmu, mereka tidak patah semangat. Tidak pernah patah semangat untuk belajar. Ada satu daerah namanya Sangkiti. Itu luar biasa itu. Gurunya Abu Ya ada namanya bangsa Sangkiti. Itu di dekat daerah Afrika juga. Terkenal Al-Qur'annya di sana. Luar biasa. Negerinya itu padang pasir, bahkan sudah banyak rumah yang tertutup pasir. Tapi mereka tidak pernah berhenti untuk belajar. Amalkan ilmumu kepada manusia agar ilmumu hidup. Jangan menjauhi
orang-orang yang berilmu. Perhatikan ancamannya apa? Jika kamu menyembunyikan ilmu, maka Allah akan membuatmu lupa, sehingga kamu kelihatan seperti orang bodoh dan tumpul akalnya. Jadi kalau punya ilmu jangan disimpan, bagi. Itu yang di sini kalau kata Abu yang cocok sedang ngajar, suruh ngajar untuk berbagi ilmu. Kemudian akhlaknya, ilmunya sudah cukup, ngajar lagi. Ngajar. Suruh berbagi ilmu. Anehnya nih ya, kalau kamu membagikan ilmu, itu ada ilmu yang kamu belum mengerti, nanti Allah kasih. Itu yang disebut namanya ilmu laduni. Aneh tuh ilmu tuh ketika nanti kamu ajarkan, kamu ngajarnya, ilmu yang lain itu datang dengan sendirinya, terbuka dan terbuka. Dan pada hari kiamat nanti, kamu akan dikalungi apinya neraka, sehingga tubuhmu hangus, dilemparkan ke dalam neraka, kemudian dikalungin api neraka di lehernya. Itu bagi orang apa ya? Kitmanul ilm, orang yang menyembunyikan ilmu, tidak mau berbagi ilmu. Tidak boleh. Lihat ya, baca, hafalkan, amalkan, pahami, amalkan, bagikan. Wala budda li talibil ilmi, perhatikan ini, minal mudzakarati wal munadharati wal mutarahati, fayanbaghi an yakuna bil insafi wat ta'anni wat ta'ammuli wa yataharraza 'anis syaghabi, fa innal munadharata wal mudzakarata musyawaratun wal musyawaratu innama yahsulu bit ta'ammuli wat ta'anni wal insafi wala yahsulu dzalika bil ghadabi wasyaghabi. Perhatikan ini, para santri dan pelajar mesti harus sering mendiskusikan suatu pendapat atau masalah dengan teman-temannya. Sering mudzakarah, sering berdiskusi, sering ya kumpul gitu. Kalau di Hadramaut, di Darul Mustafa itu kalau malam jam 9 itu makan malam, masing-masing mencari teman, belajar begitu, teman pelajaran, masing-masing saling sharing, apa ini, apa maksudnya ini, apa ini. Nah, sampai jam 10, setengah 11 mati lampu sudah, istirahat maksudnya. Nah, jadi belajarnya habis maghrib, setelah isya baca wirid, makan, jam 9 masuk kayak kamu gini, jam masuk mudzakarah, cari teman, masing-masing cari teman. Nggak boleh ngobrol yang ngarung ngidul, buka kitab, apa yang mau dibahas. Nah itu di sini nih ambilannya, di kitab Ta'limul Muta'allim ini. Jangan kamu sudah belajar kemudian kamu tidak mudzakarah dengan teman, disimpan bukumu sendiri.
Besok-besok baru mau belajar sama guru baru dibuka lagi. Enggak, tapi disuruh diskusi dengan teman, kumpul. Diskusi tersebut harus dilakukan dengan tertib, atau tenang. Tidak gaduh. Nah, jangan gaduh, ribut, jangan. Yang gaduh itu siapa ya? Di kebun binatang yang gaduh siapa? Warik. Nah, Abu Jahal ke kebun binatang, yang paling ribut, yang paling gaduh itu siapa? Warik. Loncat sana, loncat sini. Itu warik itu. Gaduh dia, suaranya nyaring. Nah itu tuh. Di sini nggak ada warik, nggak ada. Nah yang khawatirnya sifatnya yang kayak warik tadi itu, karena gaduh. Lihat ini dalam kitab ini, kata Syekh Jarmuzi, tertib, tenang, jangan gaduh, tidak emosi. Kenapa? Karena ada orang diskusi itu emosi, berdebat jadinya. Orang diskusi itu mencari jalan keluar, bukan berdebat. Tidak boleh berdebat. Kalau di Jawa, pesantren Jawa itu ada apa namanya itu perkumpulan, ya mungkin per 3 bulan sekali antar pesantren mana begitu. Namanya Bahthul Masail. Bahthul Masail. Kumpul membahas masalah. Masalah apa itu? Nah, sampai dijadikan kitab gitu, pelajar ini masalahnya ini dibahas. Kitab ini, kitab itu, ulama ini, ulama itu, dari kalangan Syafi'i dulu, siapa-siapa ulama Syafi'i, nanti pindah ke mazhab yang lain. Sudah mengambil semuanya, membahas semuanya, apa kesimpulannya? Jalan keluarnya apa? Kesimpulannya, ke jalan keluarnya apa? Kemudian kesimpulannya apa? Simpulkan jalan keluarnya di mana, simpulkan. Ini jalan keluarnya. Kalau tidak ada titik ketemu, cari lagi. Usul fikihnya dikeluarkan, usul hadisnya dikeluarkan, usul tafsirnya dikeluarkan. Asbabun nuzul, asbabul wurud, dibahas semuanya itu. Masalah tadi. Terkadang cuma satu masalah, cuma panjang sekali. Nah, ada moderatornya supaya tidak ada debat. Moderatornya ada. Boleh. Silang pendapat itu biasa saja. Itu disebut namanya bahsul masail. Tidak gaduh, tidak emosi. Karena tertib dan tenang dalam berpikir adalah tiangnya musyawarah. Jadi kalau musyawarah jangan gaduh, jangan ribut. Apa tujuannya? Kita lihat. Dan tujuan bermusyawarah adalah mencari kebenaran. Tujuan itu akan tercapai bila orang-orang yang terlibat dalam diskusi atau musyawarah tersebut bersikap tenang, benar dalam berpikir, dan lapang dada. Sebaliknya, hal itu tidak akan berhasil bila timbul kegaduhan dan saling emosi. Jadi kalau diskusi tenang, membahas masalah. Nah, seperti itu ya. Wallahu a'lam. Nanti malam semuanya ikut maulid, nggak ada yang tidak ikut maulid kecuali yang hirasa. Hirasa ada berapa orang? 3, sisanya naik semuanya. Paham kira-kira?
sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum